6. Suara alarm jam Manohara berbunyi dengan nyaring. Hoam, Manohara menguap. Setelah itu Manohara bangun dari tidurnya, ia bergegas mandi. Setelah mandi ia bersiap-siap. Kali ini Manohara membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bersiap-siap karena harus memoles wajahnya terlebih dahulu menggunakan make up, tak lupa ia mencatok rambutnya. Manohara juga sudah tidak menggunakan kacamatanya lagi. Semua ini ia lakukan hanya untuk menarik perhatian cowok keren di sekolahnya yaitu Ramli. Setelah selesai bersiap-siap Manohara keluar kamar dan sarapan terlebih dahulu. Loh, kamu kok ngerubah penampilanmu gini men? Tanya ibu sambil mengusap rambut Manohara. Hehe iya bu, gimana menurut ibu? Aneh enggak bu kalau Manohara seperti ini? Balas Manohara dengan tersenyum malu. Cantik kok Mano, cuma ibu pengen tahu apa alasan kamu sampai mengubah penampilanmu seperti ini. Baru pertama kali loh kamu ngubah penampilanmu, ujar Sela Arema sambil mengambilkan lauk untuk Manohara. Jadi gini bu, Manohara suka sama salah satu cowok yang ada di kelas Manohara. Awalnya Manohara enggak mau ngubah penampilan Manohara seperti ini. Tapi kata Diva kalau Manohara suka sama seseorang harus diperjuangin. Hehe gitu bu, Manohara jadi malu, ucap Manohara dengan ekspresi malu sembari memainkan tangannya karena gugup. Anak gadis ibu udah besar ya, udah ngerti jatuh cinta. Nggak apa-apa jatuh cinta itu Mano, tapi jangan lupain tugas utama ya, pendidikan tetap harus nomor 1 loh, jangan lupain itu, sekolah kalau dapat gebetan itu cuma bonus. Tujuannya tetap buat belajar, nasihat ibu untuk Manohara. Siap bu, Manohara tetap bakal rajin belajar kok, ucap Manohara sambil berdiri dan hormat layaknya sedang upacara bendera. Ya udah bu kalau gitu Manohara berangkat dulu ya, ucap Manohara sambil memakai sepatu barunya. Hati-hati Mano, ucap ibu. Sesampainya di sekolah, Manohara terdiam di depan pos satpam. Ia malu, ia takut. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dulu ke kamar mandi. Ia akan masuk kelas ketika bel telah berbunyi. Suasana di dalam kelas berisik. Ramli si cowok tengil ternyata sudah berangkat. Mana si Manohara? Lama banget, batin Diva gelisah menunggu kedatangan Manohara. Teng teng teng. Suara bel berbunyi pertanda akan dimulainya pelajaran. Siswa-siswi memasuki kelas masing-masing. Beberapa menit kemudian, anak-anak karena Bu Ayi Roswati sedang tugas di luar kota, maka tugas kalian adalah mengerjakan buku paket halaman 200-203, ujar kepala sekolah kepada siswa-siswi kemudian ia keluar kelas untuk melanjutkan tugasnya. Mana si Manohara? Lama banget, apa jangan-jangan dia enggak masuk, ujar Diva sembari menoleh ke arah pintu untuk menanti kedatangan Manohara. Tiba-tiba ada seorang gadis dengan kaki jenjang, rambut hitam panjang tergerai, mata bersinar, senyuman manis memasuki kelas. Siswa-siswi lainnya pun melongo melihatnya. Wow siapa tuh, cantik banget. Ucap salah satu siswa yang duduk di belakang pojok sambil terbelalak melihat sang gadis tersebut. Gadis itu menghampiri Diva dan duduk di bangku sebelah Diva. Manohara, teriak Diva sambil memeluk Manohara. Janita, Fahira dan Vela saling bertatapan dan berkata, "Hah Manohara. Cantik ya Manohara aslinya," ucap Fahira sambil memperhatikan riasan wajah natural Manohara. Jaga omongan lo ya Fah, jelas-jelas masih cantikan gue, ucap Janita kesal. Diva dan Manohara berbincang sembari mengerjakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Tiba-tiba Ramli memasuki ruang kelas dan melihat Manohara. Ramli melewati Manohara namun ia mengabaikan Manohara. Manohara pun merasa diabaikan dan merasa sia-sia karena sudah mengubah penampilannya demi Ramli. Tapi beberapa menit kemudian, lo, ujar Ramli sembari memukul kecil pundak Manohara. Manohara terdiam kaget lalu membalikkan badan.
Ajarin gue nomor 1 dong, gue nggak paham sama sekali, ujar Ramli sambil menyodorkan buku paket dan buku tulisnya. Oh iya Ram, sini, ujar Manohara dengan suara terbata-bata. Manohara membantu Ramli mengerjakan tugasnya hingga selesai. Ngomong-ngomong, ngapain lo berubah drastis gini? Pengen jadi cewek populer di sekolah ini? Pengen dinotis cowok-cowok di sekolah ini? Atau pengen cari perhatian? Ucap Ramli yang membuat Manohara sedikit kesal. Aku berubah gini ya demi kamu, batin Manohara kesal karena Ramli tidak peka. Enggak lah Ram, aku berubah jadi kayak gini biar orang-orang enggak menghina aku lagi. Terus juga pengen tampil beda aja sih, ujar Manohara sambil membenarkan rambut poninya karena menutupi matanya. Tapi lo lumayan cantik juga sih, set. Jangan GR dulu ya, gue bilang lumayan doang, ujar Ramli meledek Manohara. Siapa juga yang GR, ucap Manohara kesal. Setelah mereka saling berbincang, mereka melanjutkan mengerjakan tugasnya dan tibalah jam istirahat. Teng teng teng. Ramli keluar ke kelas untuk berlatih basket bersama teman-temannya. Janita, Fahira dan Vela berjalan menuju kantin sembari memakai bedak dan lipstik mereka. Diva dan Manohara pun memutuskan untuk berjalan-jalan keliling sekolahan untuk menghirup udara segar. Gila tuh cewek cantik banget, baru kali ini gue lihat ada bidadari di sekolah ini, ucap Angga sembari melihat ke arah samping lapangan. Ah masih kalah jauh sama baby Janita lah, ucap Didit. Didit adalah siswa kelas 12 IPA 2, ruang kelasnya tepat di sebelah kelas 12 IPA 1. Didit adalah siswa yang sangat menyukai Janita namun sayangnya bertepuk sebelah tangan tapi ia tetap gigih untuk mendapatkan cinta Janita walaupun ia sering dicaci maki oleh Janita. Janita cantik tapi songong, gayanya selangit, beda sama tuh cewek, kelihatannya dia cewek baik-baik, ucap Angga sambil menepuk pundak Didit. Ramli menghampiri Didit dan Angga dengan langkah cepat, ayo cepat ambil bola basketnya. Malah ngerumpi, kalian ngomongin apa sih, ucap Ramli. Itu si cewek, teman kelas lo kan Ram, siapa namanya? Gue lupa, ujar Angga. Oh Manohara namanya si cewek cupu yang udah berubah, jawab Ramli sambil mengambil bola basket yang berada di samping Didit. Lo deketin aja Ram, cocok tuh buat lo, ujar Didit sambil menepuk pundak Ramli. Ngaco lo, ucap Ramli sambil memasukkan bola basket kering. Lalu mereka pun melanjutkan berlatih basket. Saat Diva dan Manohara berjalan, banyak siswa-siswi yang memperhatikan Manohara. Div, aku malu banyak yang ngelihatin aku nggak percaya diri, enggak pernah aku ada di situasi kayak gini, ujar Manohara sambil memegangi tangan Diva dan berjalan cepat karena malu. Udah Mano enggak apa-apa, itu tandanya kamu berhasil mengubah penampilanmu. Buktinya semua orang suka, jawab Diva melegakan Manohara. Di sisi lain, tambah songong aja si cewek cupu, ujar Janita sambil meminum minuman yang ia beli di kantin. Kok cupu sih Janita, kan dia udah berubah jadi princess, ucap Fahira tersenyum sambil memandangi Janita. Diem deh Lova, ujar Janita dan Vela berbarengan. Fahira pun berdiam. Sekali lagi lo ngomong gitu, gue dan Vela nggak mau temenan lagi sama lo, ujar Janita kesal sambil menarik tangan Vela untuk masuk ke kelas. Kok gue dimarahin sih, kan omongan gue bener, emang Manohara berubah jadi kayak princess kan, ucap Fahira seperti orang on dan menyusul Janita masuk ke kelas. Minggu depan adalah pertandingan basket antara SMA Nusa Bangsa dengan SMA Ksatria. Dengan Kapten Ramli dan Darel. Darel merupakan siswa dari SMA Ksatria, ia sangat jago dalam permainan bola basket, ia pernah memenangkan lomba tingkat nasional, sulit untuk mengalahkan tim basket yang dikapteni oleh Darel. Darel merupakan pacar Nadia,
adik dari Ramli, dan ternyata Darel juga merupakan sepupu Janita. Bersambung.